Pada hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pendahuluan dari kimia dasar, ya. Nah, sekarang sebelum masuk mempelajari tentang kimia dasar, saya ingin memberikan kepada Anda sekalian satu cara untuk belajar kimia. Karena kalau sudah dengar kata kimia, fisika tentu sudah sangat menjadi beban yang besar buat mahasiswa. Nah, yang pertama caranya adalah hadiri kuliah secara teratur dan catatlah dengan baik bahan yang diajarkan. Setiap materi kuliah saya tolong dihadiri secara teratur, diulang-ulangi apa yang sudah saya ajarkan. Yang kedua, jika mungkin selalu ulang topik yang Anda peroleh di kelas pada hari yang sama dengan pada saat topik itu dibahas di kelas. Gunakan buku yang dianjurkan dosen untuk melengkapi catatan Anda. Jadi ulangi apa yang sudah dipelajari di hari yang sama. Bukan diulangi mendekati UTS atau mendekati UAS. Ketiga, berpikirlah secara kritis. Tanya pada diri sendiri, saya ngerti nggak apa yang dijelaskan ini? Saya bisa jelaskan nggak ini ke orang lain? Nah, kalau kita ngerasa kita nggak paham, jujur bahwa saya nggak paham, saya harus ulangi. Dan jangan hanya bergantung sama dosennya, bisa dicari di Google ya, ataupun di buku literatur yang lain. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya pada dosen untuk memperoleh bantuan. Nah, yang hari ini akan kita pelajari ya, karena pertemuan ini ada 2 kali ya. Maka di pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai 4 hal yang pertama ya. Materi, zat, senyawa, unsur dan campuran, sifat fisika dan sifat kimia, pengukuran dalam kimia, struktur atom, nomor massa, molekul dan ion ya. Nah, materi, apa itu materi? Nah, materi jangan dipikirkan langsung uang ya. Materi itu kita berbicara, kalau sudah materi itu adalah bicara tentang ilmu kimia atau chemistry. Nah, chemistry jangan terus diingat masalah cinta-cintaan ya. Saya nggak ada chemistry dengan dia. Nah, ilmu kimia itu adalah tentang materi dan bagaimana materi itu berubah. Apa itu materi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi dibagi atas dasar apa saja? Ada wujudnya, padat, cair, dan gas. Ada juga berdasarkan susunan dan sifat. Apakah itu zat, campuran, unsur, dan juga senyawa. Nah, ini adalah materi ya. Bisa apa tadi wujudnya? Padat, cair, dan gas. Nah, kalau lihat dari sini nih bentuknya apa nih ya? Ini adalah gas. Yang ini padat. Yang ini cair. Ini adalah materi. Dia mempunyai ruang dan massa. Nah, kita akan menggolongkan ya, mempelajari penggolongan materi. Materi dibagi menjadi 2, campuran ataukah dia zat murni. Yang membedakan campuran dan zat murni adalah pemisahan dengan metode fisika. Campuran dibagi 2, apakah campuran itu homogen atau campuran itu heterogen. Kalau homogen berarti dia sama, kalau heterogen itu berbeda campurannya. Nah, kalau zat murni dibagi lagi. Jika dipisah berdasarkan metode kimia, apakah dia termasuk senyawa atau unsur. Nah, semua materi, ya kita bisa buat lihat di bagian ini ya, skema ini. Kalau bisa dipisahkan secara fisik, berarti dia merupakan campuran. Tapi kalau tidak bisa, berarti dia zat ya, zat murni. Nah, zat ini dibagi lagi. Apakah kalau misalnya dia bisa dipisah secara proses kimia, maka namanya adalah senyawa. Kalau nggak bisa namanya unsur. Begitu juga dengan campuran. Kalau dia seragam atau uniform, namanya campuran homogen. Kalau dia nggak seragam atau nggak homogen, itu namanya heterogen. Lanjut, kita akan mempelajari tentang zat, senyawa, unsur, dan campuran. Zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Zat dapat berupa unsur atau senyawa, dan ada lebih dari 13 juta zat ya. Zat ini susunannya tetap, sifat-sifatnya tertentu pula. Ini gambar-gambarnya zat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan zat, senyawa adalah zat. Jadi kalau kita belajar ini zat adalah materi. Tadi kita belajar awalnya dari materi ya. Materi
punya susunan tetap namanya zat. Nah, zat yang punya 2 unsur atau lebih namanya senyawa. Jadi jangan sampai terbalik-balik ya. Senyawa hanya dapat dimisahkan dengan cara kimia menjadi unsur-unsur murninya. Jadi kalau kita lihat senyawa sama senyawa ini bisa dipisahkan dengan metode kimia untuk membedakan dia dari unsur. Apa itu unsur? Adalah zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, di sini ada di sistem periodik ini ada 113 unsur. Ini contoh-contoh unsur yang kita biasa temui yang ada di sistem periodik ya. Saya harap nanti kalian semua setelah mengikuti materi kimia dasar ini harus hafal sistem periodik. Berikutnya campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah penggabungan 2 atau lebih zat, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing dan dia tidak memiliki susunan yang tetap. Campuran homogen itu susunan di seluruh bagian larutan akan sama, diambil di titik manapun. Contohnya gula dilarutkan dalam air. Ketika sudah dihomogenkan, mau diambil di bawah, mau diambil di atas, itu akan tetap sama karena dia homogen. Kalau heterogen itu dia sebenarnya tidak seragam. Contoh minyak dilarutkan dalam air. Kalau kita kocok, apakah di bawah akan ada minyaknya? Kebanyakan ada di atas, ya. Jadi tidak seragam. Itu namanya campuran heterogen. Nah, kita lanjut ke sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas suatu zat. Tolong ini dipahami ya, karena nanti kita akan mempelajari tentang sifat fisika kimia ini sampai di semester 5. Ya, sifat fisika itu sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah. Nah, berbeda dengan kimia. Kalau kimia itu kita harus merubah dulu dengan perubahan kimia. Nah, dengan demikian sifat fisika itu contohnya apa? Warna, ukuran, bau, kekerasan, titik lele, titik didih, kelarutan, dan kerapatan. Sedangkan sifat kimia itu adalah bagaimana sifatnya, mudah terbakar kah, reaktivitas kah, atau dia punya kemampuan mengoksidasi kah. Nah, itu ada perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia. Kita lanjut ke pengukuran dalam kimia. Dalam kimia itu ada, kita kenal satuan standar internasional. Adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan kuantitas-kuantitas fisik dalam semua bidang sains, termasuk kimia. Jadi kalau nanti di fisika belajar tentang meter gitu ya, meter tentang panjang, itu satuan unitnya adalah meter, ya, itu standarnya. Kalau kita nanti belajar di kimia, kita akan belajar tentang materi, maksudnya massa, kita akan belajar tentang waktu. Kita nggak akan mungkin di kimia belajar tentang ampere ya, itu nggak mungkin. Atau kita bicara tentang cahaya, nggak. Jadi kita lebih akan fokus ke beberapa unit yang harus kita tahu standar internasional itu apa. Ya pasti kilogram ini akan tahu ya, kilogram, second, Kelvin, mol. Ya, jadi standarnya dalam hal ini untuk sebuah zat itu adalah mol ya. Jadi ketika kita mau mengatakan zat dalam kimia, kita harus punya satuan yang baru yang kita harus ketahui, yaitu mol. Jangan lagi nanti kita punya pandangan bahwa materi itu selalu diukur dengan gram karena punya ruang dan massa. Nah, dalam hal ini kita sudah menghitung berdasarkan mol. Makanya penting nanti kita akan mempelajari tentang mol ya. Terus ada juga bilangan yang dinyatakan dalam notasi ilmiah berbentuk N kali 10 pangkat N. Nah, jadi N ini saya sudah rasa tentang materi ini sudah pernah dipelajari di matematika, dan mungkin di semester ini juga kalian akan pelajari ya tentang pangkat ini, bisa pangkatnya positif, bulat positif atau bulat negatif. Kelima, kita akan belajar tentang struktur atom, nomor massa, molekul, dan ion. Nah, atom itu adalah unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia, ya. Nah, ada yang namanya bagian dari atom, yaitu subatom. Subatom adalah proton, neutron, dan elektron, di mana proton dan neutron ini terletak dalam inti, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti. Nah, untuk struktur atom, nomor atom ini kita bisa lihat ya. Proton tadi ada di mana? Di dalam inti atom. Neutron juga gitu di dalam inti atom. Nah, sedangkan elektron ini mengelilingi. Muatannya berbeda. Kalau proton itu muatannya +1, kalau neutron itu 0, netral, elektron itu
1 ya. Dia punya muatan negatif 1. Nah, di sini dalam hal penomoran kita bisa lihat dari sebuah unsur itu nanti akan kita ketahui ya, biasanya ada simbol seperti ini ya. Jangan bingung, jangan langsung pusing lihat seperti ini ya, santai aja. Contohnya di sini, ini contohnya lambang atom, ada A, ada Z. Apa A-nya? A itu menandakan nomor massa. Nomor massa itu berarti gabungan proton dan neutron. Berarti yang ada di mana? Proton neutron ada di dalam inti ya. Yang ada di dalam inti itu adalah nomor massa. Sedangkan yang di bawah nomor atom itu menandakan proton. Oke, diingat-ingat ya. Nah, terus untuk atom yang netral tentu proton dan elektron itu jumlahnya sama. Tapi kalau ion positif karena proton itu dilambangkan sebagai merupakan ion positif. Jadi kalau ionnya positif tentu jumlah protonnya lebih banyak. Kalau ion negatif protonnya lebih sedikit. Yang banyak adalah elektronnya karena elektron tadi muatannya negatif. Ini ya, diingat ya. Nih. Kalau jadi kalau lebih banyak muatan positif jadi ion positif. Kalau banyak muatan negatifnya jadi ion negatif ya. Nah, ion positif namanya kation, ion negatif namanya anion. Ini rumusnya di mana jumlah proton itu sama dengan Z ya. Z itu berarti apa tadi? Sama dengan nomor atom yang di bawah ya. Nah, sedangkan untuk neutron itu A dikurang Z, berarti A dikurang Z atas kurang bawah itu adalah neutron ya. Neutron itu jumlah nomor massa dikurang nomor atom. Sedangkan jumlah elektron adalah proton. Dalam hal ini jumlah proton atau nomor massa dikurang muatannya. Oke. Bingung? Ya, saya tambah buat bingung dengan contoh soal. Nah, silakan tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam spesi berikut. Oke, nomor atomnya di sini kita lihat tadi ya, di atas nomor massa, di bawah nomor atom. Oke, nomor atomnya ini kita ditanyakan proton, neutron, elektron. Nah, kita tentukan dulu yang di bawah ini nomor atom. Nomor atom berarti dia proton ya, berarti 8. Nomor massanya 17 yang di atas. Nah, nomor massa ini kan gabungan proton dan neutron. Berarti kita tinggal mencari nih. Nah, protonnya sudah diketahui 8, berarti neutronnya 17 dikurang 8 sama dengan 9. Nah, berarti karena di sini belum ada muatannya, tidak ada muatannya, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton, yaitu 8. Nah, untuk yang B dan C itu sama ya, sama konsepnya. Nanti silakan dipelajari lagi B dan C. Oke, kita lanjut soal contoh yang kedua ya. Jika atom brom mempunyai nomor atom 35 dan nomor massa 80, maka tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam ion ya. Ini bukan lagi bicara soal tadi ya. Kalau soal tadi tuh masih dalam unsur ya, atom yang seperti itu. Nah, sekarang sudah dalam bentuk ion. Ini juga dua soalnya ion ya. Nah, kalau sudah ion seperti ini bagaimana? Kita buat dulu ya. Atom brom mempunyai nomor atom 35, nomor massanya 80. Nomor atom tadi sama dengan proton berarti 35. Terus nomor massanya 80. 80 berarti kita kurangi proton, hasilnya neutronnya 45. Ada muatan elektronnya bromida itu -1. Berapa -1 dari mana, Bu? Ya, karena dia merupakan golongan 7 ya. Dia muatannya -1. Nah, di sini 35 dikurang -1, 36. Sekarang bagaimana dengan ion kromium? Dia nomor atomnya atau protonnya itu 24. Nomor masanya 52. 52 dikurang 24, hasilnya 28. Ion kromium dia muatannya +3. Nah, elektron itu sama dengan proton dikurang muatannya. Ya, berarti 24 dikurang +3 sama dengan 21. Ya, begitu juga dengan contoh soal nomor 3. Ya, di sini ada sebuah unsur X mempunyai nomor atom 91. Terus, nomor atomnya 91 ini bukan 91 ya, 91. Oh ya, 91. Berapakah neutronnya? Neutronnya di sini adalah berapa?
231 dikurang 91 ya, hasilnya 140. Elektronnya berapa? Elektronnya adalah sama dengan protonnya karena tidak ada muatan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk tentang struktur atom, nomor massa, molekul, dan ion. Bagaimana? Apakah sudah pusing? Ya, pasti sudah mulai pusing ya mempelajari ini. Nanti silakan diulang-ulangi lagi videonya, dipelajari lagi. Oke, molekul adalah agregat atau kumpulan yang terdiri sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia. Jadi molekul itu nggak mungkin satu, pasti dia minimal 2. Contohnya nitrogen. Di sini N-nya 2, berarti ada 2 atom nitrogen. Oksigen, O2, berarti ada 2 atom oksigen. Di sini ada ozon, ada 3 ya. Di sini jadi kita O-nya ada 3, berarti namanya bukan lagi oksigen, tapi ozon. Nah, kita harus tahu bahwa ion itu adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total positif ya atau neto. Sedangkan kation itu dia punya lebih 1 elektron ya, namanya kehilangan 1 elektron. Ion dengan muatan total positif atau yang biasa dilambangkan dengan plus ini namanya kation, Na+ contohnya. Kalau anion dia kelebihan elektron, jadi muatan totalnya negatif. Ya contohnya Cl-. Oke, kita sampai di sini dulu ya pembahasan untuk materi pengantar kimia dasar. Nanti sebelum tambah pusing, tambah tidak mengerti, kita stopkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk pengenalan kimia dasar. Nanti dasar-dasarnya pendahuluan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti langsung ke Google Classroom. Silahkan bertanya di kolom komentar ya, ataupun tanya jawab. Nanti silahkan diskusikan di situ. Terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua.